Pemirsa, aksi keji dilakukan karyawan depot air minum isi ulang yang tega membunuh, memutilasi, bahkan mencor jenazah bosnya sendiri. Kejahatan seperti ini kalau kita ingat memang juga pernah terjadi di Bekasi pada Februari lalu, di mana pelaku membunuh 2 korban dan kemudian mencor jenazah mereka di dalam rumah. Mengapa kemudian ada aksi pembunuhan dengan cara sadis seperti ini yang masih terus terjadi? Kita akan bahas dengan kriminolog UI, ada Profesor Adrianus Meliala bergabung bersama kita. Prof. Adrianus, selamat sore. Selamat sore. Ya, Prof, kalau dalam kasus mutilasi yang kali ini ada relasi kuasa ya, antara korban dan pelaku, di mana korban adalah bosnya dan pelakunya adalah karyawannya. Apakah ini berarti bisa patut diduga bahwa penyebab seorang karyawan berani melakukan hal yang sadis seperti ini karena sakit hati karena kerjaan? Kalau dari pengakuan tersangka, dia memang mengaku bahwa bahkan ada kekerasan fisik yang dia alami. Bisa saja, dan saya kira kekerasan fisik itu agak ekstrim kelihatannya. Mengapa? Karena sebetulnya interaksi antara keduanya sebagai atasan bawahan, sebagai pekerja dan pemberi kerja itu baru berlangsung sebulan. Jadi pasti kekerasan fisiknya itu keras, ya, ekstrim, sehingga langsung kemudian menghasilkan satu rasa sakit hati yang luar biasa juga pada diri pelaku sampai pada memutuskan untuk membunuh. Biasanya proses sakit hati itu agak panjang, ya, dibutuhkan waktu, rasa sakit hatinya menaun, ya, baru kemudian si pelaku memutuskan satu tindakan yang fatal. Tapi ternyata 1 bulan pun cukup untuk membuat yang bersangkutan lalu memutuskan satu tindakan fatal atas diri korban. Begitu. Prof, ini tadi rekan kami yang meliput langsung di Mapolres Tabes Semarang mengatakan bahwa ketika ditanya apakah dia menyesal dengan apa yang dilakukan, dia mengatakan tidak ada penyesalan sama sekali, bahkan dia mengatakan puas begitu ya. Kalau dari awam memandang, Prof, bagaimana bisa seseorang punya criminal mind dengan sadisme seperti itu? Apakah itu memang dipengaruhi oleh psikologi seseorang atau karakter seseorang atau bagaimana logikanya, Prof? Logikanya adalah karena dia sebagai orang yang ini kelihatannya agak introvert ini, pelaku ini, di mana dia mengembangkan perasaan sakit hati itu tanpa intervensi dari pihak lain. Jadi dia tidak pernah membicarakan misalnya kepada orang tuanya tentang sakit hatinya dan juga tentang rencana-rencananya. Nah, begitu kemudian dia melaksanakan sesuatu yang direncanakannya, maka ya semacam mission accomplished lah, begitu ya. Satu tugas selesai, rasa sakit hatinya terbalaskan. Jadi ini ciri-ciri orang yang fokus dalam artian yang negatif ini, ya. Fokus dalam konteks untuk membalaskan sakit hati, melalui tindakan kejahatan dan kemudian puas karena begitu. Ya, Prof. Analisa Anda khusus untuk kasus ini, apakah memang tersangka kemudian melakukan pengecoran terhadap korban ini karena untuk menghilangkan jejak atau ada motif lain? Karena memang tidak semua bagian tubuh korban ini dicor. Tentu dalam rangka menghilangkan jejak, ada kemungkinan pelaku merasa kalau dia membawa korbannya keluar, misalnya dibuang ke tempat lain, itu riskan. Ya, mungkin karena jarang ada kendaraan umum atau tidak ada kendaraan yang dimilikinya, sehingga kalau dia bawa dengan dia panggul misalnya akan timbul kecurigaan, maka lebih bagus untuk ditanam. Kemungkinan juga di lokasi itu ada akses semen, ada akses pasir yang memungkinkan dia langsung mengadakan pencoran. Tapi juga di pihak lain karena lubang yang dibuatnya itu tidak terlalu besar. Bayangkan ini situasi yang cukup tidak normal, ya. Maka kemudian ketika dia buang atau dia masukkan jenazah tersebut, maka kemudian lalu bagian kaki tidak muat begitu, sehingga kemudian muncul ke permukaan. Nah, dengan kata lain ada konteks ketergesaan ketika yang bersangkutan melakukan pencoran tersebut. Tapi bahwa yang bersangkutan untuk melakukan pencoran itu sesuatu yang memang baru, betul, dan nampaknya memang betul-betul akibat dari atau buah dari perencanaan dari yang bersangkutan. Begitu. Ditemukan ada linggis, tali rafia, sak semen. Ini berarti sudah bisa memvalidasi pengakuan dari tersangka bahwa memang sudah direncanakan sebelumnya, Prof? Sebetulnya sudah jelas, karena sebetulnya orang berpikir untuk membunuh dengan cara mengumpulkan barang-barang tadi, linggis dan seterusnya, itu saja sudah masuk dalam kategori perencanaan. Apalagi kalau sudah kemudian mewujudkannya dalam satu perbuatan bahkan aksi. Jadi pasal 340 KUHP itu betul-betul berlaku pada yang bersangkutan. Begitu.
Prof, ini selain tersangka utama, ini kan diduga satu tersangka utama ini kemudian memukul korban dengan linggis, kemudian meminta bantuan kepada karyawan atau pemilik dari warung angkringan yang ada di dekat warung Depot ini untuk mencor dari korban. Nah, analisa Anda apa motif dari tersangka kedua ini sehingga dia bisa dengan mudah, seseorang bisa dengan mudah memberikan bantuan untuk hal yang sadis begini, Prof? Apakah yang bersangkutan yang kedua ini memang melakukannya dengan pengetahuan penuh, artinya dia memang tahu bahwa yang dia cor adalah jenazah, itu yang pertama. Yang kedua, apakah memang memiliki semacam intelektualitas yang cukup? Saya kok menduga bahwa pada pihak yang kedua ini itu tidak memiliki intelektualitas yang cukup ya untuk memahami apa yang dilakukannya. Dengan kata lain, secara IQ mungkin agak kurang nih. Mengapa? Saya setuju dengan Anda yang mengatakan bahwa masa sih orang normal kemudian nggak curiga? Masa sih orang normal, orang biasa kemudian tidak bereaksi negatif terhadap apa yang diajak oleh orang lain itu? Nah, jadi saya menduga bahwa pertama dia tidak tahu apa yang dia perbuatnya, mengingat dia mungkin hanya cepat-cepat saja. Yang kedua, mungkin secara pengetahuan tingkat analisanya begitu rendah, ya, sehingga kemudian dia main iya saja ketika ada si pelaku yang melakukannya untuk mencor tubuh korban. Begitu. Menurut Anda yang paling mungkin yang mana, Prof? Saya tentu tidak bisa menduga ya, namun saya memang tidak bisa membayangkan orang bisa dengan mudah bersedia, sukarela, ya melakukan tindakan seperti itu tanpa merasa curiga, tanpa merasa keberatan. Itu saya kira orang normal tidak mungkin bisa melakukannya dengan begitu saja. Gitu. Tapi kalau dari kajian Anda, Prof, biasanya motif kasus-kasus mutilasi yang pernah terjadi, pembunuhan dengan mutilasi ini, apa motifnya yang paling sering ditemukan dari kajian Anda? Jadi dua ya. Yang pertama adalah bahwa mengapa seseorang itu memutilasi karena dia memang memutuskan tidak mau lari. Ya. Tapi ada juga orang yang memutilasi, tapi di pihak lain ada yang kedua, yakni orang memutilasi karena dia dendam, dia sakit hati, maka kemudian disalurkan dalam bentuk mendestruksi tubuh korban. Soal lari atau tidak lari, soal yang lain. Nah, yang paling banyak adalah yang pertama, yakni bahwa dia tidak mau lari, lebih bagus dia merusak korban. Nah, pada konteks kali ini ada semacam variasi, yakni bahwa pertama dia memang dia lari, tapi dalam arti bahwa yang pertama-tama dia mendestruksi tubuh korban dulu karena dia benci, baru kemudian dia lakukan lagi langkah penghindaran, yakni berupa menanamkan. Jadi variasinya agak beda. Maka kemudian pada konteks mutilasinya itu dilakukan secara cukup kasar, ya hanya 4 potongan saja. Yang kedua lalu dilanjutkan juga dengan penanaman, pencoran yang juga dilakukan secara cukup kasar sehingga dengan mudah orang mengetahui bahwa di situ ada lokasi di mana jenazah ada di situ, begitu. Jadi apa yang harus dilakukan masyarakat, penegak hukum juga agar kasus serupa tidak terjadi, Prof? Sebetulnya ini kasus ekstrim ya. Sama halnya dengan orang yang membunuh itu sebetulnya tidak mungkin dilakukan oleh semua orang. Tidak banyak orang mampu membunuh dengan tenang. Apalagi ketika membunuh lalu puas, tambah lagi membunuh puas tanpa mutilasi. Jadi memang ini satu kasus ekstrim ya, yang tidak mungkin terjadi pada banyak orang. Oleh karena itu, maka ya saya kira nggak usah kita sebagai masyarakat itu cemas dan panik atau merasa terganggu. Karena tadi sekali lagi ini kasus ekstrim yang tidak bisa dilakukan oleh banyak orang. Hanya orang-orang tertentu saja, dengan kualitas tertentu saja. Misalnya terlalu ekstrim, terlalu sadis, terlalu dingin pribadinya, sehingga mampu melakukan hal itu. Begitu. Baik, semoga tidak ada yang meniru, tapi justru menjadi pelajaran bahwa tidak ada kasus yang tidak bisa diungkap. Pasti akan terungkap juga pada waktunya ya, Prof ya. Terima kasih, Profesor Adrianus sudah bergabung bersama Berita Satu Sore. Salam sehat, Prof. Terima kasih.